Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa Matla'ul Anwar Official yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu masih dalam sehat wal afiyah menjalankan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah di bulan istimewa ini, menjalankan semua kesunahan, menjalankan semua bukti ketaatan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat kesabaran dan kegigihan beliau mampu membawa umat manusia dari zaman antah berantah, dari zaman yang tak mengenal akhlakul karimah menuju zaman yang dipenuhi dengan iman dan Islam yang seperti kita nikmati hingga saat ini. Para pemirsa yang budiman, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Namun keistimewaan bulan Ramadan itu patut kita pertanyakan kepada diri kita pribadi, patut kita sanksikan kepada diri kita sendiri. Betulkah Ramadan itu istimewa jika sholat kita masih biasa-biasa saja? Benarkah Ramadan itu istimewa jika bacaan Quran kita, tadarrus kita masih biasa-biasa saja? Dan benarkah Ramadan itu istimewa jika apa yang telah kita lakukan masih biasa-biasa saja? Seharusnya ketika Ramadan itu adalah disebut sebagai bulan yang istimewa, maka harus seimbang dengan sholat kita yang lain dari biasanya, harus juga bisa diimbangi dengan tadarrus kita yang lain dari biasanya di selain bulan Ramadan. Begitu pula tentang perilaku-perilaku kita ketika di bulan Ramadan seharusnya juga merupakan perilaku yang istimewa yang tidak biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Karena sholat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini sama seperti sholat yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan ini itu juga sama ketentuannya seperti puasa-puasa kita di luar bulan Ramadan. Sehingga untuk mengimbangi keistimewaan bulan Ramadan itu, kita juga perlu mengistimewakan seluruh ketaatan, mengistimewakan seluruh pengabdian, dan mengistimewakan seluruh akhlak kita ketika menghadapi atau ketika berada di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang budiman, keistimewaan Ramadan salah satunya adalah karena bulan Ramadan akan mencetak manusia menjadi manusia yang lebih bertakwa. Sesuai dengan tuntunan ayat kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama diwajibkannya puasa adalah supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Pintu untuk menjadi manusia yang bertakwa itu prosesnya sangatlah panjang, prosesnya amat sangat melelahkan. Para ulama memberikan sebuah cara, memberikan sebuah tips bagaimana untuk bisa menjadi manusia yang bertakwa itu. Melalui proses yang panjang itu, kita harus melewati satu fase proses untuk menjadi manusia yang bertakwa. Yang paling pertama adalah
yaitu memperbanyak membaca istighfar atau memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga selaras dengan apa yang telah menjadi tujuan daripada bulan puasa itu. Hikmah juga ada yang di bulan puasa itu adalah bulan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat di bulan Ramadan, para ulama juga merumuskan bahwa ada kalanya ketika kita puasa itu sudah mendapatkan maghfirah, sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Zarkasi dalam kitab Faidul Qadir, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Al-Manawi, bahwa maksud dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan karena beriman kepada Allah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Zarkasi menggarisbawahi bahwa dosa yang akan diampuni oleh Allah ketika kita berpuasa itu adalah dosa-dosa kecil saja. Namun para ulama lain juga memberikan pendapat bahwa rahmatnya Allah lebih luas daripada itu, sehingga dosa yang dimaksud dalam hadis tersebut juga bisa mencakup dosa kecil maupun dosa besar. Para pemirsa yang budiman, untuk mendapatkan taubatan nasuha di bulan yang istimewa ini, maka kita harus bersungguh-sungguh bertobat. Tidak hanya bertobat kemudian bermaksiat, bertobat kemudian bermaksiat, dan bertobat kemudian bermaksiat lagi. Taubatan nasuha yang dimaksud dalam di bulan Ramadan adalah betul-betul kita menghilangkan kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Betul-betul kita istighfar, menangis, meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Karena sebanyak apapun dosa kita di luar bulan Ramadan, jika kita betul-betul meminta ampunan, bertobat kepada Allah, menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka Allah akan memberikan ampunan yang telah dijanjikan Allah di bulan puasa ini. Para pemirsa Matla'ul Anwar Official yang berbahagia, terakhir bahwa bulan puasa adalah bulan untuk mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan menjadi manusia yang bertakwa, pintu pertama yang harus kita lewati adalah betul-betul bertobat kepada Allah, membaca istighfar, menyesali apa yang telah kita kerjakan dari berbagai dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melaksanakan setiap pengabdian, setiap ketaatan di bulan Ramadan ini penuh dengan kenyamanan, penuh dengan ketenangan, dan penuh dengan kekhusyuan, sehingga puasa kita, ibadah kita, tadarrus kita di bulan Ramadan ini betul-betul akan menjadi sebab kita menjadi manusia yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan